Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Deswi Andini dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas materi tentang masalah sosial dan globalisasi. Simak videonya ya. Masalah sosial dan globalisasi. Pengertian globalisasi dan modernisasi secara umum. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Sedangkan modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Dapat juga diartikan sebagai perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang maju. Pengertian globalisasi menurut ahli, yang pertama dari Selo Sumarjan, yaitu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Yang kedua, dari Martin Albrow, dalam buku Globalization, Social Theory and Global Culture, melihat globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergantung dalam masyarakat dunia tunggal disebut masyarakat global. Selanjutnya, pengertian modernisasi menurut ahli, yang pertama ada Surjono Sukanto, yaitu suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Yang kedua, Koen Jaraningrat, yaitu suatu usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Lalu ada syarat modernisasi. Di sini saya mengambil menurut Surjono Sukanto, yaitu yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan mewujudkan demokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Yang keempat, penciptaan iklim menyenangkan terhadap modernisasi. Yang kelima, tingkat organisasi tinggi. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan. Sikap mental manusia modern. Ada rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Perkembangan globalisasi. Globalisasi sudah dimulai pada abad ke-19, yang mana Amerika dan Eropa telah melakukan perdagangan dan sistem perdagangan internasional telah berkembang kompleks, karena telah melakukan sistem navigasi. Selanjutnya, pada abad ke-20, perkembangan globalisasi dalam bidang budaya berlangsung secara intensif dan mulai berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Pada abad ke-21, negara-negara di Asia seperti Jepang, India, Korea Selatan, dan Tiongkok pelan-pelan membuka pasar bebas dan perusahaan menyaingi hegemoni Amerika dan Eropa dalam sistem perekonomian dunia. Gejala globalisasi. A. Bidang iptek, penemuan telepon sebagai alat komunikasi yang membawa kemudahan dalam berkomunikasi, penemuan alat transportasi, dan penemuan alat kantor dari mesin ketik sampai komputer dan laptop. Yang B. Bidang ekonomi, meningkatkan saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan gerakan jasa, barang, teknologi, dan modalitas perbatasan. C. Bidang politik, keberhasilan pembangunan semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, serta mendorong peningkatan kesadaran berpolitik rakyat. Yang D. Bidang agama, perubahan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap keyakinannya untuk kemudian dilakukan penyelewengan pada ajaran yang telah digariskan kebenarannya. Gejala modernisasi. Ada 4 bidang juga. Yang A. Bidang iptek, ditandai dengan penemuan dan pembaharuan berbagai unsur teknologi baru yang dapat meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang B. Bidang ekonomi, mendorong kemajuan bidang industri menggunakan tenaga modern untuk meningkatkan tenaga ekspor dan menarik tenaga kerja. Yang C. Bidang politik, ditandai dengan banyak negara yang lepas dari penjajahan, muncul negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga politik dan diakuinya hak asasi manusia. Yang D. Bidang agama, adanya pengembangan nalar atau rasio dan kebahagiaan, kebendaan atau materi yang pada akhirnya menimbulkan paham sekularilisasi dan sekularisme. Selanjutnya, gerakan pro-globalisasi.
berpijak pada pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dapat bergantung pada negara lain melalui pertukaran sesuai keunggulan barang ekspor yang dimilikinya. Contoh, Indonesia mengekspor produk pertanian, perikanan, dan kerajinan daerah. Sementara sektor industri otomotif dan elektronik, Indonesia melakukan impor. Lalu ada gerakan anti-globalisasi. Gerakan ini cenderung menentang perjanjian perdagangan global seperti menentang keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kelompok ini percaya bahwa globalisasi hanya akan mendorong pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Masyarakat terus berupaya mengeksploitasi alam dan menjadikannya sebagai objek. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, membentuk sistem politik sebuah negara. Yang kedua, terciptanya sistem pemerintahan yang demokrasi dan terbuka. Yang ketiga, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang keempat, meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kelima, meningkatkan partisipasi negara dalam menciptakan perdamaian dunia. Dan dampak negatif globalisasi yang pertama, masuknya ideologi asing ke sebuah negara. Yang kedua, lunturnya rasa nasionalisme. Yang ketiga, kebebasan yang tidak dibatasi. Yang keempat, meningkatnya politik uang. Yang kelima, meningkatnya konflik di berbagai negara. Yang keenam, sikap individualisme. Yang ketujuh, pola hidup konsumtif. Yang terakhir, kesenjangan sosial. Permasalahan sosial di tingkat global dan tingkat lokal akibat pengaruh globalisasi. Yang pertama ada di tingkat global. A. Neokolonialisme merupakan negara yang memiliki kedaulatan internasional tapi kondisi ekonomi dan politiknya diarahkan oleh kebijakan pemerintah. Yang B. Budaya populer. Globalisasi mendorong terjadinya pertukaran budaya, interaksi antar budaya mengakibatkan berkembangnya budaya. Yang C. Konsumerisme. Memudarnya batasan wilayah mendorong pertukaran dan mobilitas sosial masyarakat semakin tinggi. Yang D. Kerusakan lingkungan, yaitu pemanasan global, merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang dapat menyebabkan perubahan iklim ekstrim di bumi. Yang kedua di tingkat lokal. A. Bidang ekonomi, berkaitan erat dengan mata pencarian penduduk, perluasan industri, perusahaan multinasional mendorong perubahan sektor mata pencarian penduduk lokal. Yang B. Bidang budaya. Permasalahan dalam unsur-unsur budaya bersifat positif dan negatif dapat diamati pada pergeseran jalan hidup atau way of life. Masyarakat interaksi budaya global berpengaruh ke seluruh dunia hingga tingkat lokal. Yang C. Bidang politik terjadi apabila pemerintah daerah atau pusat gagal menjalankan fungsi pemerintahan, tidak terlepas dari kebijakan pembangunan melalui kerjasama investor asing dan industri tradisional. Tantangan masa depan bangsa. Yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama. Yang keempat, dekadensi moral dan kekacauan manusia. Ada juga sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama, meningkatnya sumber daya alam. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Yang kelima, gerakan kembali ke alam. Nah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.